Halo, selamat pagi good people. Balik lagi dengan saya, Marcelino Leokusuma, di channel yang berisikan tentang informasi studi ke luar negeri, terutama ke Selandia Baru, Aotearoa, New Zealand. Ini adalah video kedua, jadi lanjutan dari video pertama, jadi part 2 dari pre-departure briefing, yaitu informasi apa aja sih yang mesti kita siapkan gitu loh. Jangan sampai ada yang terlewat sebelum kita berangkat ke New Zealand di tahun 2022 ini di pembukaan setelah pembukaan border. Jadi di video kedua ini akan berisi tentang accommodation dan juga host rule, terus juga staying safe in New Zealand, sedikit tentang orientation dan juga adapting New Zealand life. Ya, kita mulai dari accommodation dan house rule. Untuk accommodation, kita kan dari SIT memberikan 2 minggu free accommodation. Tapi kalau misalkan by request juga, kita juga mempunyai pilihan single atau double room. Ada juga family unit, ada couple with child. Tapi balik lagi ini tergantung dari availability-nya. Jadi bisa cek dulu request seperti yang ada di informasi di part pertama. Dan nggak perlu bawa banyak-banyak karena dari SIT itu sudah fully furnished. Ada peralatan dapurnya sudah lengkap. Kita juga memberikan ada juga sharing WC dan juga toiletnya. Kita itu memberikan duvet juga, kita berikan bantal baru dan juga spray baru, handuk dan juga face towel juga kita berikan. Jadi nggak perlu bawa dari Indonesia. Yang mungkin kita bawa itu adalah guling karena kita tidak dikasih. Untuk lokasi accommodationnya, accommodation SIT itu dekat dengan kampus, jadi walking distance. Kalau untuk accommodation di Queenstown itu dekat sekali, 5 menit driving dari airport dan juga ada di seberang kampus. Untuk homestay itu biasanya sedikit lebih jauh, jadi tidak di CBD area. Ya, jadi biasanya harus naik bus atau apabila eh, orang tuanya berbaik hati mengantarkan juga kadang-kadang apalagi terlebih pada saat hujan itu mereka biasanya ngantar kita dan jemput kita ke kampus. Dan video seperti apa sih kira-kira apartemen kita di SIT, kalian juga bisa cek video dari Yudi dan juga Olivia yang berjudul di channel ini yang berjudul Testimoni Invercargill Student. Apabila kalian tinggal di apartemen SIT, berikut adalah house rule yang kalian harus tahu. Yang pertama, jaga sikap kalian. Jadi kita harus jaga sikap. Jangan sampai kita itu dicap, kok orang Indonesia begitu ya? Jangan semua orang Indonesia gitu. Kalau bisa kita menjaga sikap, buat nama Indonesia bagus walaupun kita ada di New Zealand. Lalu yang kedua itu jangan merusak properti, dan juga kalau misalkan kalian melihat teman kalian atau roommate kalian itu merusak properti, itu laporkan. Karena kalau misalkan ada inspeksi terus juga kerusakan properti itu akan di-fine ke kita. Jadi dendanya itu $500. Jadi kalau misalkan ada teman yang melakukan pengerusakan properti, kalian buru-buru lapor. Begitu juga kalau misalkan ada barang yang tidak berfungsi, itu kalian juga lapor. Takutnya kan kalian disalahkan. Dan pada saat menjaga sikap, kalau bisa kalian itu selalu bersih. Jadi jangan kotor. Setelah bangun tidur itu dirapikan dan juga bersihkan. Kalau misalkan setelah menggunakan dapur juga bersihkan. Karena akan ada inspeksi juga. Yang ketiga, jangan melakukan tindakan ilegal. Jadi no illegal activity. Dan juga no drugs, jangan bawa weapon atau replikanya di bawah 18 tahun itu dilarang mengkonsumsi alkohol. Tapi untuk di apartemen kan minimal harus di atas 18 tahun. Jadi jangan bawa underage student ke SIT apartemen untuk minum-minum ya. Yang keempat, jangan membawa bahan atau barang beracun ke SIT apartment dan juga lingkungan sekitarnya. Jadi misalkan kita mau bawa cairan kimia atau apa ke gardennya itu jangan. Lalu yang kelima, kalau misalkan kalian mendapatkan
tindakan pelecehan atau dibully, segera lapor. Jadi jangan kalau misalkan kalian mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan, buru-buru lapor ke SIT Apartment Officer atau ke Pastoral Care SIT. Yang keenam, parkir tersedia untuk SIT Apartment Resident. Jadi kalau misalkan kalian membeli mobil, mempunyai mobil, kalian itu diperbolehkan parkir di SIT parking, SIT Apartment Parking. Tapi kendaraan tersebut wajib sudah mempunyai insurance. Dan kalian juga harus lapor. Kalau misalkan kalian punya mobil, kalian ingin parkir di sana, kalian juga harus lapor. Lalu yang ketujuh, nggak boleh merokok di lingkungan, di dalam unit. Dan juga nge-vape. Nge-vape juga nggak boleh. Jadi nggak boleh ngerokok dan juga nggak boleh nge-vape. Nge-vape. Ada tempat tersendiri untuk merokok, jadi ada tong sampahnya dan juga asbaknya. Di situ diperbolehkan untuk merokok dan juga nge-vape. Lalu ke-8, jangan menempel, jangan memaku foto atau jangan nempel poster. Itu nggak boleh karena akan merusak properti. Lalu yang ke-9, alarm kebakaran jangan diotak-atik. Karena kalau misalkan kita merusak atau memicu alarm tersebut bunyi, kita akan bisa kena denda. Dendanya itu 1.000 New Zealand dollar. Kan sayang banget kan. Lalu kita juga tidak boleh menggunakan heating portable. Nah, heating portable itu nggak boleh karena di sana itu sudah ada. Jadi heatingnya itu sudah tersedia dan anget banget. Jangan menambahkan heating portable lagi. Dan kita juga jangan pakai candle atau apapun yang dibakar, lilin. Itu jangan, aromaterapi itu jangan, takutnya alarmnya nanti berbunyi dan kita kena denda. Jadi hindari penggunaan candle, aromaterapi, sisa, itu jangan digunakan di unit kita. Kita juga tidak diperbolehkan untuk memasak di dalam kamar. Jadi kalau masak itu di dapur. Kan biasanya orang Indonesia, ya beberapa ya, termasuk saya, malam-malam suka lapar dan pingin makan Indomie atau noodle, instant noodle. Kita punya tempat yang elektronik, tinggal dimasukkan langsung jadi. Itu nggak boleh. Jadi nggak boleh memasak di dalam kamar. Kalau misal kamu masak itu di dapur dengan alat-alat yang disediakan. Dan kita juga tidak diperbolehkan untuk membawa binatang dan juga memberikan makan, contohnya burung, bebek, itu nggak boleh di sekitar SIT apartment. Yang terakhir, jangan memindahkan, jadi nggak boleh memindahkan atau menambah furniture. Tapi apabila dibutuhkan, misalkan, aduh saya perlu banget nih untuk ini diganti karena ini, nah atau saya perlu nambah furniture ini, itu lapor aja dulu. Jadi lapor, minta izin, kalau misalkan diperbolehkan, ya silahkan. Dan yang terakhir tentang house rules itu mengenai regulasi alkohol. Alkohol boleh dikonsumsi jam 6 sampai jam 9 malam, jadi 6 sore sampai 9 malam, dari hari Minggu sampai hari Jumat. Untuk hari Sabtu, ini kita boleh mengkonsumsi alkohol dari jam 3 sampai jam 7 malam. Ini khusus hari Sabtu. Dan untuk anak di bawah 18 tahun, nggak boleh ya di apartemen untuk meminum alkohol. Dan juga alkohol tersebut jangan berupa drum. Yang drum kayu atau drum kaleng, itu nggak boleh karena ada batasannya. Dan juga nggak boleh merubah kemasan. Jadi bawa dalam bentuk toples atau kalau misalkan anggur kan ada yang bentuknya di plastik, itu nggak boleh. Atau minuman kotakan, jadi yang alkohol liquor yang dalam bentuk kotak besar itu juga nggak boleh. Jadi sebaiknya dengan tempat aslinya di bawah. Dan juga ada ketentuan maksimum alkohol yang boleh dikonsumsi di SIT apartemen per hari. Untuk bir maksimum 12 kaleng kecil per hari. Dan untuk yang besar, botol besar itu maksimum 6 botol. Untuk minuman campuran, jadi yang seperti whisky cola sepertinya ya, saya nggak tahu. Jadi alkohol dan liquor yang sudah dicampur dengan minuman campurannya itu maksimum 6.
6 botol. Jadi itu maksimum 6 botol. Dan kalau untuk campuran seperti kalau yang saya tahu kan biasa kalau alkohol itu dicampur dengan Coca-Cola ya. Nah, itu Coca-Cola atau campurannya itu maksimum 1 botol besar. Dan untuk wine maksimum 1 botol wine. Dan pada saat kita mengkonsumsi alkohol, misalkan kita mau bersama teman-teman, itu maksimum 10 orang, tidak boleh lebih dari 10 orang. Dan nggak boleh minum-minum itu di luar, di garden, di unit. Jadi harus di dalam unit. Jadi maksimum 10 orang dan di unit saja. Dan jangan lupa kita itu punya noise regulation, jadi nggak boleh berisik di atas jam jam 9 sampai jam 6 itu, jam 9 malam sampai jam 7 pagi itu nggak boleh berisik. Kalau misalkan berisik kita bisa kena denda juga. Setelah kita tahu tentang house rules, kita lanjut ke topik selanjutnya yaitu orientation. Jadi apa sih yang kita bisa harapkan di acara orientation SIT? Itu kita bisa mempelajari atau mengetahui info tentang New Zealand culture, terus juga gimana kita harus bersikap, transport, terus ya kalau misalkan kita mau bawa mobil itu driving regulationnya gimana. Itu informasi tersebut itu kita bisa dapat di orientation. Dan juga hukum regulation juga akan diinformasikan. Jadi jangan sampai kita melanggar hukum yang ada di New Zealand. Itu di orientasi, pada saat orientasi informasi tersebut nanti akan disampaikan. Lalu tentang lingkungan sekitar. Jadi akan dikasih tahu di situ ada ini, di situ ada itu. Itu pada saat orientation itu akan diberikan. Begitu juga kalau misalkan kalian belum mempunyai bank, akan diinformasikan bank, account information, dan cara menggunakan facility kampus juga akan diinformasikan gimana cara menggunakan lab, gimana cara menggunakan komputer, gimana cara kalau misalkan kita mau printing kayak gimana, terus pantry itu lokasinya ada di mana, gimana kalau kita mau ngambil susu, biskuit gratis, kopi itu di mana, terus juga kalau misalkan student lounge itu di mana, dan gimana cara akses wifi, gimana cara akses wifi, dan juga kalau misalkan kita mau komplain, misalkan ada something yang nggak membuat tidak nyaman, kita mau komplain, regulasinya itu seperti apa, itu akan dijelaskan. Dan di orientation kita juga dijelaskan tentang Studio City. Studio City adalah jadi seperti apps untuk membantu kalian bila mengalami kesulitan belajar. Jadi kalian bisa tanya kapanpun, dimanapun secara online di Studio City. Ini akan dijelaskan pada saat orientasi. Lalu di orientation juga kita akan mempelajari gimana caranya masuk ke Blackboard, yaitu aplikasi dari SIT, dan juga My SIT. Ini application student dan juga emailnya SIT Library, apa aja yang dijual di sana, dan SIT Library Service itu seperti apa aja, Pastoral Care itu tugasnya apa aja dan bisa ngebantu kita apa aja, Career Employment itu juga akan dijelaskan apa aja fungsinya dan kita bisa dibantu apa aja, dan juga informasi-informasi lainnya yang berguna untuk kita study and living in New Zealand. Seperti daylight saving itu apa sih, itu loh. Terus informasi ini nanti akan kita dapatkan pada saat orientasi. Staying safe in New Zealand. Ini adalah beberapa tips yang kalian perlu tahu untuk tetap aman di New Zealand. Di video pertama juga Marcel sudah menyarankan untuk save emergency number New Zealand, yaitu 111, masukkan di speed dial kalian, dan juga save di speed dial SIT emergency number just in case kalian memerlukan bantuan, yaitu 0800 748 111, kalian save. Dan juga kalau bisa pada saat pergi di malam hari, di tengah malam itu kalian jangan pergi sendiri. Jadi usahakan ya ada temannya. Dan kalau misalkan ada kerumunan orang-orang, jangan ini kita bicara lagi malam hari ya. Itu jangan malah sengaja dideketin gitu. Itu kalau bisa dihindari aja, kita main aman.
Dan juga jangan melewati seperti shortcut, gang-gang gelap, itu dihindarin. Kalau bisa juga sebelum pergi kalian info ke orang yang terpercaya. Jadi kalian misalkan sudah kenalan dengan roommate dan kalian percaya sama dia, kalian bilang saya mau pergi ke sini nih. Nah kan kalau misalkan nggak balik dia bisa lapor gitu ke SIT dan kita bisa melakukan tindakan pencegahan. Sebelum pergi, pastikan kalian mengunci room kalian atau barang-barang kalian itu ditempatkan di lemari dan dikunci. Tempatkan pada tempat yang aman. Dan juga kalau bisa cepat-cepat buka bank account dan taruh uang kalian di sana. Selalu update emergency kontak kalian ke SIT database. Jadi kalau misalkan amit-amit terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kami tahu kemana harus mengontak untuk emergency tersebut. Dan juga kalau misalkan bisa dan disarankan juga, itu kalian itu mendaftarkan diri kalian ke KBRI Indonesia di Wellington. Jadi kalian dapat informasi terbaru dan juga sudah terdaftar di sana just in case ada apa-apa dari Indonesia juga bisa membantu. Topik yang terakhir itu adalah adapting New Zealand life. Jadi kita apa aja hal-hal yang perlu kita tahu untuk beradaptasi di hidup di New Zealand. Ada baiknya sebelum kita berangkat kita mempelajari budaya-budaya setempat dan juga New Zealand slang. Seperti kalau misalkan kita kumpul terusnya dibilang bring a plate. Nah, itu artinya kita jangan datang empty handed. Kita harus bawa makanan karena biasanya sistem kalau kumpul-kumpul itu potluck. Jadi kita bawa makanan yang kita buat sendiri, kita bawa dan kita share di sana. Atau misalkan ada istilah lagi Barbie. Nah, itu artinya barbecue. Terus ada istilah all good. All good itu artinya ya all good jadi fine dan juga no worries. No worries itu it's okay. Ada baiknya kita juga mengetahui bahasa common yang sering digunakan atau bahasa Maori yang sering digunakan seperti Aotearoa itu New Zealand jadi artinya white long cloud. Lalu hongi itu yang kita tempel jidat, salam official greetingnya Maori. Terus karpai itu artinya all good. Terus wanao, family, dan lain sebagainya. Nah, ada banyak sekali Maori language yang kita bisa pelajari dan sebaiknya kita tahu. Lalu yang kedua itu be open-minded. Di sana kalian akan bertemu banyak sekali international student dan juga Kiwi dengan budaya yang berbeda-beda. Try to be open-minded dan jangan mengejudge. Kalau bisa kita itu selalu bersikap outgoing, jadi open-minded, outgoing, dan selalu tersenyum. Jadi jangan pasif. Kalau misalkan kalian suka exercise, kalian bisa daily exercise, olahraga reguler. Karena ini bisa membuka kesempatan untuk bertemu dengan orang baru. Jadi bertemu dengan New Zealander, terus juga orang dari community lain. Dan kalian itu bisa melakukan misalkan jalan sore, everyday, atau swimming, join di gym, atau join di klub-klub yang sesuai dengan hobi kalian. Kalian juga bisa menyusun rencana perjalanan kalian untuk weekend. Ini kalian bisa dengan sesama student Indonesia atau roommate kamu dari negara lain. Kalian bisa arrange untuk weekend trip. Misalkan kalian pingin ke Dunedin atau Queenstown. Atau hanya di dalam kota Invercargill. Misalkan kalian mau ke Queenstown atau museum. Ini juga membantu untuk beradaptasi tinggal di New Zealand. Walaupun kita sudah ada di New Zealand, kita kalau sebisa mungkin jangan ansos. Jadi keep in touch with family, friend di Indonesia. Kita bisa ceritakan pengalaman exciting kalian di New Zealand. Dan kalian juga bisa berbagi foto-foto kalian yang luar biasa di media sosial. Jadi ini untuk mencegah kalian homesick dan juga beradaptasi di New Zealand. Dan juga jangan lupa untuk set me time. Jadi dalam seminggu
kamu sediakan waktu untuk me time. Apa hobi kalian? Misalkan kalian suka baca buku atau kalian suka ya anything yang hobi kalian, itu sempatkan waktu dalam seminggu supaya kalian lebih betah di New Zealand. Homesick itu sudah biasa, culture shock itu sudah biasa. Jadi kalian mungkin di minggu-minggu awal kalian itu mungkin merasakan lonely atau depresi bahkan, atau kalian nggak nafsu makan, bingung, cemas, perasaan mau pulang, itu biasa. Jadi kalian bisa share, ada banyak support yang bisa kalian dapatkan di SIT dan juga di community. Tapi jangan khawatir, culture shock biasanya akan hilang setelah berapa waktu kalian tinggal di New Zealand. Dan ada baiknya juga kalian mempelajari atau mengetahui culture New Zealander. Jadi New Zealander atau orang New Zealand asli atau Kiwi biasa kita sebut, secara general itu orangnya itu casual. Jadi orangnya casual, direct to the point dan jujur. Dan pakaian mereka itu kebanyakan itu santai. Dan kalau misalkan kalian bertemu dengan New Zealander, nggak perlu malu, be yourself. Dan mereka akan senang kalau misalkan menjawab pertanyaan kalian. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan. Dan privacy itu sangat penting untuk orang New Zealander. Jadi jangan tanyakan hal-hal yang sensitif. Seperti contohnya gaji, utang, status pernikahan atau status single, udah nikah apa belum, itu jangan, itu privacy. Dan juga agama, pokoknya jangan tanyakan hal-hal yang sensitif. Kamu utang lah apa, itu jangan. New Zealander sangat menjaga privacy mereka, itu sangat important dan itu tidak etis untuk ditanyakan. Begitu juga jaga komen kalian. Kalau misalkan kalian bersama New Zealander terusnya ada yang lewat, ih kok dia gemuk ya, ih kayaknya dia kurusan, atau dia gemukan, physically rambutnya kok beda ya, rambutnya kok begitu sih. Nah itu kayak mengkritik, menjudge, itu New Zealander nggak suka itu. Jadi jaga komen kalian gitu loh. Kebiasaan di Indonesia yang jelek-jelek jangan dibawa kalau bisa. Lalu staring, ngeliatin, itu jangan sampai melotot, ngeliatin begitu sebegitunya. Itu consider rude bagi New Zealander. Biasakan menggunakan please and thank you. Karena New Zealand orangnya sopan-sopan. Jadi kalau misalkan kita biasa, can you take this book? Can you get me that? Can you can you do this? Can you do that? Tambahkan please. Jadi misalkan, can you please take that? Can you please? Jangan lupa gunakan please and thank you. Karena itu sangat lumrah, dan kalau misalkan kalian tidak menggunakan please and thank you, nanti kalian dicap arogan. Jangan buang sampah sembarangan dan juga jangan meludah. Orang New Zealand itu nggak suka banget dengan orang yang suka buang sampah sembarangan. Dan kalau misalkan kita di public place atau di tempat umum, di restoran atau di public transport, usahakan kalau misalkan bicara itu jangan terlalu keras, karena mereka itu sebetulnya nggak suka. Jadi walaupun kita sama teman itu bicaranya ya pelan-pelan aja. Dan yang untuk privacy juga hati-hati dalam mengambil foto, ngambil video. Kalau misalkan kita nangkep orang atau video, kalau bisa jangan di-post ke sosial media, karena beberapa dari New Zealander itu tidak suka fotonya itu terekam atau dianya terekam, karena mereka sangat menjaga privasinya. Apabila lagi pertemuan, kumpul-kumpul, mereka minum alkohol dan kalian memutuskan untuk tidak minum alkohol, it's okay. Jadi kalian bisa menolak dengan bilang ya kalian nggak minum alkohol tersebut. Dan di New Zealand itu tidak diwajibkan untuk memberikan tips. Jadi kalau misalkan belanja, ya itu yang kita bayar. Orang New Zealand tidak terbiasa ditawar. Jadi kalau misalkan kita beli hal-hal kecil seperti sayuran di pasar tradisional, farm market, jadi seperti kalau hari Minggu itu ada seperti bazar, jangan ditawar.
Kecuali kalau kalian itu beli mobil, elektronik mahal atau sepeda mahal, itu kalian diperbolehkan untuk minta diskon. Dan New Zealander itu sangat passionate dengan olahraga, terlebih rugby dan cricket. Ini bisa kalian manfaatkan untuk mendekatkan diri dengan mereka kalau misalkan kalian benar-benar sama-sama into dengan olahraga. Oke, segitu dulu informasi dari Marcel tentang pre-departure briefing. Semoga mencakup keseluruhan. Tapi untuk student SIT yang ingin berangkat dan belum mendapatkan guidebook pre-departure briefing bisa minta ke Marcel. Nanti akan Marcel provide. Semoga mengcover semuanya juga dari video ini saja. Dan can't wait and looking forward to meet you in person in New Zealand. Stay safe semuanya. Have a good day. Selamat pagi and bye-bye.